Antusiasnya teman-teman Sobat Ambyar luar biasa. Saya baca komen-komen ada di YouTube, di Instagram, buat di dalam GBK karena sempat kemarin Mas Didi itu buat konser di depannya Stadion Utama GBK. Jadi teman-teman di situ dari teman-teman Sobat Ambyar, Kempoters itu banyak yang komen. Lord Didi di dalam GBK-nya kapan? GBK kita tunggu, kita ambiarkan. Karena itulah makanya perusahaan kami membuat acara Ambyar Tak Jogeti. Jadi terima kasih untuk kehadirannya dan antusiasnya. Saya rasa kalau tadi MC bilang saya berani, 3 orang inilah yang jauh lebih berani daripada saya. Karena beliau sudah membuktikan puluhan tahun, mereka konsisten, persisten, percaya sama apa yang mereka jalankan di bidang seni dan khususnya di musik-musik khas berbahasa daerah. Jadi beliau-beliau mereka inilah yang sebenarnya lebih berani daripada saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kami dari PT Garindo Media Tama juga akan menjelaskan kurang lebih acaranya nanti tepatnya di tanggal 10 Juli 2020, yaitu di hari Jumat. Dari kami mohon maaf belum bisa di Sabtu Minggu karena beliau-beliaunya juga mempunyai kesibukan jadwal yang padat. Jadi sehingga kami bisanya di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2020. Lokasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ya. Hari Jumat kan ini masalahan, tetap ambyar? Tetap ambyar? Ambyar, habis. Jadi kurang lebih seperti itu. Kami juga ingin menjelaskan sedikit untuk teman-teman Sobat Ambyar. SOP dan internasional SOP-nya sudah luar biasa. Seperti itu kurang lebih. Dan ini kami sudah mungkin ada gambaran izin untuk beberapa kategori. Jadi ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Bisa memuaskan semua. Pak Victor Utabarat, Mas Eka, ya, yang sudah berencana di acara ini, dan pasti saya berbahagia nanti pada waktu acaranya. Saya berterima kasih juga buat Mas Didi yang sudah mengangkat lagu-lagu daerah maupun daerah Jawa dan mengangkat di bumi ini lagi top, karena dari dulu kita punya lagu-lagu daerah itu nggak terkenal, tapi sekarang belakangan ini jadi naik. Jadi saya ngikut juga naik. Lagu dari Ambon juga naik, Bang Victor juga mungkin dari Sumatera Utara Batak naik semua. Jadi terima kasih buat Mas Didi. Dengan adanya lagu Jawa kita bisa sama-sama lain mendukung lain untuk bisa ngetop lagi, ya, biarpun lagu daerah tapi bisa top lagi. Musik mempersatukan ya, Om ya. Dan kita musik daerah itu bisa mempersatukan kita. Betul. Ya. Buat apa ribut-ribut? Yang penting ambyar. Dan kita dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Om, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Om Yopi. Dan selanjutnya buat Om Victor. Pertanyaan yang sama Om, ya. Bagaimana Om Victor? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau saya dari Sumatera, izinkan saya menyampaikan satu YL itu Horas. Horas. Wah, ini lebih besar suaranya daripada orang Batak ini semuanya ya. Semangat Om, semangat. Aduh. Jadi jujur saja saya baru dihubungi sama Bung Eka kira-kira 2 hari atau 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Jadi segala sesuatu tidak mungkin tidak terjadi kalau memang Tuhan izinkan begitu ya. Dan 3 hari yang lalu saya dihubungkan, saya sampai sekarang masih bertanya-tanya, apa benar ini? Jujur, karena tidak ada yang namanya event seperti ini untuk artis penyanyi Indonesia diadakan di Gelora, luar biasa. Jujur saja, paling yang ada event-event besar, event dari pemerintahan, dan ini Bung Eka dengan keberaniannya membuat acara seperti ini. Kita doakan saja mudah-mudahan acara nanti boleh berjalan dengan baik. Amin. Karena harganya pun waduh murah. Betul. Iya. Karena di gedung itu yang biasa dipakai ya untuk penyanyi-penyanyi internasional begitu. Jadi sekali lagi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya dan saya secara pribadi merasa sangat tersanjung boleh ikut ambil bagian
apalagi dengan seorang maestro dari Jawa yaitu Mas Diri Kempot. Saya kenal lama beliau, saya kenal dengan adik-adiknya yang sudah almarhum. Kami sama-sama magang di beberapa tempat yang namanya penyanyi dari mulai 3-4 tahun yang lalu sudah nyanyi. Dan satu kebanggaan Mas Didi, saya bisa ikut ambil bagian di acara Mas Didi. Trio Kita doakan supaya Mas Didi tetap sehat dan kami tetap sehat selalu supaya acara bisa berjalan. Dan selanjutnya masih banyak lagi acara dari Bung Eka. Terima kasih Bung Eka yang sudah mensponsori untuk acara ini sekali lagi. Terima kasih dan Horas. Tepuk tangan buat Om Victor, luar biasa. Tepuk tangan yang semangat. Tak jogeti. Coba saya mendengar suaranya. Ambiar tak. Kurang semangat. Ambiar tak. Ambiar tak. Langsung buat Pak De, silakan. Hari ini saya ingin bertanya nih Pak De, ya. Tadi udah rasanya sangat bahagia sekali, semangat sekali, ada kesempatan yang luar biasa ya Pak De ya. Pak De, saya mau tanya, 30 tahun berkarya, ini luar biasa. Akan ada kejutan apa nih yang akan Pak De tampilkan saat konser nanti? Karena kalau kita lihat beberapa konser-konser yang sudah ada, kita sudah tahu ya. Mungkin yang buat beda pertama udah pasti Gelora Bung Karno. Tetapi pengen tahu apakah Pak De membawakan 1000 lagu, ya? Atau ada goyangan ambiar yang spesial? Kejutan apa yang nanti Pak De akan memberikan kepada sobat ambiar yang akan hadir Pak De? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini suatu kebanggaan buat seorang seniman atau musisi, dan saya kebetulan untuk menyanyi di jalur tradisional ini genap yang ke-30 tahun seperti Bang Eka sampaikan. Ini kado yang sangat luar biasa tentunya buat kami para seniman tradisional. Ada Yobi Lato, ada Bang Victor Huta Barat. Kita betul-betul istilahnya telaten atau terus sudah mempertahankan budaya tradisional seperti Yobi Lato, saya sendiri di Kempot dan Bang Victor. Dan akhirnya ternyata ada yang peduli dengan keberanian sangat luar biasa. Bang Eka berani ngusung kita di tengah lapangan Gelora Bung Karno, itu luar biasa. Ya, kita tahu persis bahwa untuk menyelenggarakan acara itu pastinya akan menelan biaya yang tidak sedikit. Tapi kita punya keyakinan selama ini kalau kita konser, setelah konser pasti selalu teman-teman dari Kempoter, Sobat Ambiar, Sad Boy, Sad Girl, dan semua masyarakat hampir kapan Mas Didi Kempot diajak ke Gelora Bung Karno, kapan ke GBK, Selalu nanya itu ya Pak De ya? Selalu bertanya itu. Dan kebetulan kita di sini dipertemukan dengan trio Jeb ini tadi. Ada Jawa, Ambon, Batak. Ini betul-betul kita punya lagu-lagu andalan. Kejutannya nanti tentunya di situ kita sama-sama akan menyanyikan lagu-lagu. Pastinya. Itu membedakan luar biasa. Dengan penampilan yang semakin tua, tapi kelihatan seperti balita semua ini. Iya. Semangat kita. Semangat. Karena betul dengan lagu tradisional, semoga semakin mempererat Amin. arti bernegara, kebinekaan. Disinilah nanti dibuktikan di Gelora Bung Karno. Amin. Tapi sebelumnya Pak De pernah nggak? Emang dari dulu nih 30 tahun nih Pak De sebelumnya, saya harus konser di Gelora Bung Karno. Ada mimpi seperti itu sebelumnya Pak De? Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah. Tapi sekarang terwujud. Sekarang terwujud. Suatu kebahagiaan. Dengan kerja keras kami para seniman-seniman tradisional semuanya ini, dan di akhir-akhir ini saya juga sangat kagum buat anak-anak milenial yang dimana di situ tidak malu menonton pertunjukan tembang-tembang tradisional. Bahkan cewek-cewek atau adik-adik Cantik-cantik banget. cantik-cantik sekali di depan sendiri dia menyanyi, bahkan ada yang sampai nangis-nangis. Gitu Pak De, yang kacamata Iya. nangis dulu. Udah tebel kacamata itu Pak De. Bahkan ada yang tidak hafal lagunya sampai mau baca teks ini. Ada yang bawa satu buku dia. Iya. Mungkin dari situ Bang Eka ada keberanian, dari situ melihat setiap pertunjukan-pertunjukan kami begitu antusiasnya para penonton di tengah lapangan seperti itu. Anak-anak muda, betul Pak. Jadi apa yang pernah kita kerjakan selama ini sekarang sudah mendapat hasilnya. Anak muda tidak malu menyanyikan tembang-tembang tradisional. Yes. Itu luar biasa. Anak bangsa luar biasa. Terakhir Pak De, terakhir. Pesan buat sobat Ambiar, ini juga lagi live IG juga banyak di sini. Pesan Pak De untuk konser ini kepada sobat Ambiar yang ada di seluruh Nusantara. Silakan Pak De sampaikan, ajak semuanya untuk ke GBK Pak De. Buat teman-teman penggemar lagu tradisional atau sobat ambiar di seluruh Indonesia,
ada kompoter, set boy, set girl, dan tentunya saya yakin betul nanti Yopilatul pasti penggemar Yopilatul juga akan berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Karno. Bang Victor pasti nanti saudara-saudara kita di Sumatera Utara atau dari Batak pasti juga akan menonton pertunjukan kita bareng-bareng di sana. Harapan kami, bikinlah sesuatu yang membanggakan kita semua bangsa Indonesia. Kita penuhi Gelora Bung Karno dengan nonton-tontonan tanpa keributan. Itu aja. Tepuk tangan buat Ya, Mas Kempot, terima luar kasih. biasa. Terima kasih. Betul. Harus menampilkan karya-karyanya mereka. Jadi nanti tampil satu persatu. Nanti kemudian nanti akan ada satu momen yang akan berkolaborasi bertiga juga. Jadi kurang lebih seperti itu bocoran sedikitnya. Kita biar kita penasaran. Jadi Om nanti masing-masing satu mereka perform dan ada satu kolaborasi yang akan bersama-sama di situ. Iya. Oh nanti ada satu kejutan lah. Pokoknya Ya, kalau kejutan nanti itu masih. bertiga berkolaborasi, saya nggak bisa kasih tahu apa. Biar Tapi itu penasaran nanti ya. kejutan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah untuk yang kedua, untuk pengamanan tentunya kami akan berkoordinasi. Tadi saya sudah sampai sebutkan di depan bahwa kita menggunakan standar internasional dari pihak berwajib, dari yang keamanannya pun kami menggunakan standar-standar yang memang diterapkan untuk artis internasional untuk menjaga kenyamanan, keamanan, ketenangan di acara ini. Tadi seperti sempat dikatakan oleh Mas Didi bahwa kalau ini kita sama-sama jaga ketertiban, saya yakin penonton Indonesia sekarang juga sudah jauh lebih tertib dan bisa mereka hadir itu, datang ke situ untuk menghargai para legend-legend ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bung Eka. Oke, selanjutnya silakan. Saya terlahir dari keluarga seniman tradisional. Bapak saya adalah seorang seniman rantau di Gudel. Dia pemain ketoprak itu di Jawa Tengah. Kakak saya Mami Prakoso, ibu saya Hajah Miati, seorang penyanyi tradisional juga, terlahir di satu kampung di Ngawi. Dan tentunya saya berseni mungkin karena saya hidup di lingkungan seniman-seniman tradisional dari ibu, bapak saya dan kakak saya. Dan sebelum saya masuk ke dunia rekaman, saya sempat menjadi penyanyi jalanan alias Kempot, kelompok penyanyi trotoar, tadi penyanyi jalanan waktu itu. Dan saya punya keyakinan kenapa saya mesti ngambil di jalur tradisional. Karena bapak saya menghidupi saya dengan honor waktu itu, dia manggung di atas panggung. Kalau dinilai rupiahnya tidak ada, ternyata saya bisa hidup sama kakak saya dan adik-adik saya. Dari situ saya akhirnya berpikir, apa yang pernah dilakukan orang tua saya, bapak dan ibu saya akan terus lanjutkan. Almarhum kakak saya Mas Mami Prakoso ambil jalur lawak, saya Didi Kempot ambil jalur ibu saya ngambil di nyanyi-nyanyi tembang Jawa. Dan saya punya keyakinan suatu saat saya pasti akan bisa membanggakan apa yang pernah dialami bapak dan ibu saya waktu itu. Yang penting pokoknya dia mentas cuma cukup untuk beli nasi anak-anaknya aja. Kebetulan pas saya di Jakarta ngamen berapa tahun, saya sempat ditawarin rekaman dan akhirnya rekaman itu berhasil dalam arti tidak langsung meledak, juga tidak kurang laku persis. Saya nyanyi, ada salah satu lagu saya, lagu Jawa dan judulnya Cidro itu di Indonesia waktu itu kurang terkenal. Ternyata ada turis dari Suriname ke Indonesia dan kebetulan dia domisili di Nederland, di Belanda sana, diputar di salah satu stasiun radio di Amsterdam, di radio Bangsa Jawa di sana. Lagu itu cukup digemari sekali. Semenjak itu tahun 93 saya mulai mondar-mandir Jakarta, Belanda, Suriname, Jakarta, Belanda, Suriname, kurang lebih. Itu sukanya tadi ditanya, yang itu sangat menyenangkan sekali. Nggak menyangka seorang penyanyi mantan pengamen jalanan bisa nulis lagu dan diterima di benua Eropa dan di South Amerika. Itu sangat membanggakan saya. Ya. Dan yang paling membanggakan lagi dari beberapa perjalanan karir saya mondar-mandir Belanda, Suriname sudah 13 atau 14 kali, saya lupa. Konser ini yang betul-betul sangat membanggakan buat saya. Diadakan di negara saya sendiri. Apa yang telah disampaikan tadi beliau Pak Eka, untuk semuanya segala sesuatunya standarnya seperti artis-artis internasional kalau diundang ke Indonesia. Itu membanggakan karena apa? Ternyata Indonesia masih bisa menerima dan menghargai tembang-tembang tradisional. Terima kasih. Luar biasa.
kita semuanya harus optimis karena ini pertunjukan yang nyanyi juga artis-artis dari Indonesia. Jadi benar-benar gini, jangan bilang batangan dan lain-lain ya. Kita pernah datangkan Metallica itu semuanya laki semua, juga banyak ya. Kita datangi Bon Jovi di Indonesia itu semua laki semua juga ya. Lah iya tapi jadi orang Indonesia sing optimis sing yakin iki bangsaku arep gawe pagelaran kado. Ya terima kasih yang jelas luar biasa supportnya. Mari ya kan termasuk Cidro dan termasuk lagu-lagu lama saya yang jarang saya nyanyikan. Termasuk ada lagu di situ, nanti ada lagu Ojo Sujono. Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka ati ramon ana lambe. Tisu termasuk nanti kita nyanyikan. Pokoknya tak nyanyi kabeh nanti ya. Runce melati benangi laut. Di sini kita di atas podium untuk menghibur. Jadi penonton di situ insya Allah yang datang akan bervariasi umurnya. Dari umur mungkin dari yang muda-muda sampai Bapak Ibu simbah-simbah monggo. Semua happy. Semuanya happy. Terima kasih. Biasa. Tenang bro, dari lagu Trio Jab bisa makin satu lagu. Iya, Trio Jab. Dari lagu Jawa kita bertiga nyanyi ya. Iya. Kapan lagi teman-teman yang mau undang Trio Jab paket hemat 3 artis dengan bayaran 1 artis. Ya, mungkin tambahan Bang Victor, silakan Bang Victor. Iya, jadi sepertinya yang dikatakan oleh Mas Didi juga Bung Yopi, memang lagu-lagu yang sudah pernah kita rekam, ya mungkin lagu-lagu misalnya dari album saya, lagu Batak, lagu Melayu, yang jelas lagu Melayu itu di album itu ada 10-12 lagu, tinggal bagaimana nanti dikemasnya, kalau memang bisa kita nyanyikan, tinggal dari panitia nanti bagaimana yang akan membuat acara ini bisa berjalan sampai audiens bisa merasa puas begitu, Klimaks. ya. Dan lagu-lagu dari daerah Sumatera juga, kalau saya boleh bercerita sedikit bagaimana lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa, Mas Didi sampai ke Suriname sana itu sangat dihargai, mereka sangat begitu appreciate. Begitu juga pada saat saya waktu itu berangkat ke beberapa wilayah, ke London, terus ke Belanda, bahkan begitu nyanyi satu lagu Batak, lagu daerah, itu mereka standing ovation. Untuk lagu saya yang paling besar tentunya lagu Stasiun Balapan, karena lagu itu yang mengenalkan Didi Kempot dan bisa memunculkan Didi Kempot di stasiun televisi adalah lagu Stasiun Balapan. Akhirnya alhamdulillah saya dikenal sebagai penyanyi tradisional. Dan tentunya untuk lagu-lagu yang lain juga sangat baik, dan lagu yang sekarang baru disenangi anak-anak muda, lagu Pamer Puju. Koyong ini rasane Suaranya mana? kangen Rino wengi atiku rasane patah. Ambil kain lap-lap matanya. Yang jelas semacam itu. Dan saya untuk setelah acara di Gelora Bung Karno tentunya saya akan semakin semangat lagi untuk membuat lagu. Yes. Karena saya ingin untuk generasi muda harus terus sangat mencintai budaya yang ada di negara tercinta Republik ini. Betul, terima kasih. Terus. Luar biasa, mana tepuk tangannya? Selanjutnya sisi sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan ke kanan dulu, ke kanan. Pade ke kanan, Pade. Mereka ke kanan. Terima kasih. Dan media mungkin masih yang ingin bertanya silakan. Dan sekarang